Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Welcome to Pak Dong, podcast aware penyakit dengan ngobrol-ngobrol. Setiap orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati. Mulai makanan yang sehat, perhatian yang cukup, hingga perlindungan dari berbagai penyakit. Namun, seringkali kita bertanya, apakah yang kita berikan sudah cukup mendukung tumbuh kembang pada balita kita? Dalam rangka memperingati Hari Balita Nasional 2026, kita akan fokus tumbuh kembang anak untuk mencapai generasi emas 2045. Di sisi lain, meningkatnya kasus campak mengingatkan kita bahwa daya tahan tubuh anak dan perlindungan melalui imunisasi juga sangat penting. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana peran pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan dalam menjaga tumbuh kembang balita bersama dokter spesialis anak kita. Dan juga bersama saya, Muhammad Haris Abidin. Mari kita simak bersama. Untuk itu, telah hadir salah satu dokter kebanggaan kita, Dokter Aperita Adianti RH, spesialis anak. Halo dokter, selamat siang dokter. Halo, sahabat RSPPN Sudirman. Kita ketemu dalam podcast hari ini. Ya akan membahas tentu tentang anak ya. Saya Aperita Adianti, Oma Dokter Aperita, ya boleh dipanggil begitu. Kita akan berbincang-bincang sekitar kesehatan terutama balita. Oke, baik. Dokter, hari ini kita akan membahas pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin. Terlebih, di tengah meningkatnya kasus campak, pelindungan melalui gizi dan imunisasi menjadi semakin penting, serta deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan menjadi langkah kunci dalam mencegah masalah seperti stunting dan keterlambatan perkembangan pada balita ini, dok. Dokter, saya izin tanya ya, dok ya. Mengapa sih periode balita disebut sebagai fase paling menentukan dalam membentuk kualitas generasi di masa depan, khususnya menuju generasi emas 2045? Monggo, dokter. Ya, pertama kita kasih tahu dulu ya, nih ayah, bunda, atau juga oma yang punya cucu ya, tentang istilah balita. Mungkin ada yang belum tahu bahwa balita adalah bawah 5 tahun. Ya. Dan Kemenkes menetapkan tanggal April ini adalah Hari Balita Nasional. Kenapa ditetapkan ada Hari Balita Nasional? Itu untuk mengingatkan kita semua, terutama untuk ayah, bunda, mama, papa, baik juga oma, opa ya, bahwa perkembangan balita itu, penanganan kita terhadap seorang anak di bawah 5 tahun itu akan menentukan dia ke depannya apakah menjadi anak yang cerdas dan pintar atau anak yang biasa-biasa saja. Jadi periode bawah 5 tahun itu penting sekali. Jadi dalam periode ini terjadi perkembangan sel-sel otak. Jadi anak itu dia perlu tumbuh dan kembang, bukan hanya tumbuh, tapi berkembang. Berkembangnya anak tentu kan harus berkembangnya sesuai sel-sel otak yang berkembang. Pertumbuhan sel otak yang tercepat itu di bawah 2 tahun, tapi dia masih tumbuh sampai 5 tahun. Pentingnya masa ini itulah. Jadi untuk menciptakan anak yang pintar dan cerdas, menyiapkan generasi penerus yang baik. Itu pentingnya masa ini. Jadi pada masa balita ini juga ada riskannya, selain dia tumbuh ya dan berkembang, riskan dengan penyakit. Jadi anak-anak balita itu riskan terkena penyakit, terutama penyakit-penyakit yang menular, sehingga program imunisasi juga disasar pada anak balita. Jadi itu pentingnya ya, ada istilah bawah 5 tahun. Gitu ya, ayah, bunda, oma, opa yang punya anak, mohon diperhatikan tentang hidupnya, makanannya, imunisasinya di usia
bawah 5 tahun. Jadi seperti tadi kan kita tumbuh dan kembang. Kalau tumbuh dan kembang itu kan kita perlu makanan ya. Makanan itu tidak hanya sekedar makan nasi, makan telur. Jadi ada istilah makronutrien, mikronutrien. Jadi kalau makronutrien ya itu nasi, karbohidrat ya sudah tahu. Pasti Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Oma, Opa udah tahu karbohidrat berupa nasi kalau kita di Indonesia ya. Kemudian lauk pauk ya telur, ayam, kemudian lemak ya. Tapi mikronutrien yang mengandung vitamin dan mineral saat ini itu diperhatikan karena vitamin mineral seperti vitamin A, B, C, D, E, K, kemudian mineral seperti zinc, vitamin dan zat besi dan lain-lain, kalsium dan lain-lain itu juga penting untuk perkembangan anak. Nih, seperti contoh untuk perkembangan ya. Untuk perkembangan zat besi yang dulu zaman saya puluhan tahun yang lalu nggak begitu diperhatikan. Kalau ayah, bunda, mama, papa lihat sekarang dokter anak kan sering sekali mengasih suplemen zat besi ya pada anak-anak. Iya betul dok. Sering kan? Sering Betul, sekali. saat ini. Kenapa seperti itu? Karena ternyata terbukti sekarang zat besi itu mempengaruhi pertumbuhan sel-sel otak. Oke. Nah, jadi makanan seimbang, makanan yang mengandung semua zat makro dan mikronutrien penting. Kan banyak nih keluhan nih pada ibu-ibu, dok anak saya nggak mau makan sayur. Anak saya nggak mau makan buah. Anak saya mau kalau makan telur putihnya aja. Kan banyak sekali itu keluhan dari segi makanan anak-anak. Anak-anak tuh harus bervariasi makannya yang mencakup semua makro dan mikronutrien. Kalau misalnya ibu-ibu merasa, oh anak saya kurang, silakan tambah dia. Ditambah ke Untuk vitamin seperti itu. hidupnya hari-hari, dikasih dia vitamin dan mineral, Oke. dikasih dia zat besi. Jadi kalau sekarang banyak dokter anak konsen diberikan zat besi pada anak untuk pertumbuhan otak biar pinter ya, karena secara penelitian itu memang berpengaruh terhadap pertumbuhan sel-sel otak anak. Ingat, anak tumbuh dan berkembang, bukan hanya sekedar anak besar ya. Nah itu, jadi kita anak Indonesia nanti IQ-nya tinggi semua tuh, bisa 140. Nah kan jadi generasi penerus Indonesia jadi gini ya. Kenapa balita itu penting? Karena memang pertumbuhan sel-sel otak itu ya di bawah 5 tahun. Jadi untuk anak di bawah 5 tahun ini sangat mempengaruhi sekali ya dok ya untuk pertumbuhannya, apalagi untuk menuju generasi emas 2045. Ya, sangat berpengaruh. Jadi karena itu konsen, makanya Kemenkes juga bilang Hari Balita Nasional itu sebenarnya untuk mengingatkan kita semua, baik ayah bunda, petugas kesehatan, pemerintah dan lain, ini loh ada Hari Balita Nasional. Kenapa kok pakai ada Hari Balita? Untuk mengingatkan kita semua pentingnya penanganan balita, anak-anak, untuk menyiapkan generasi berikutnya yang cerdas dan pintar. Dok, kan belakangan ini sangat banyak nih dok ya, terutama di rumah sakit kita dengan kasus campak ya dok ya. Jadi kalau dari kasus campak ini seberapa penting sih gizi dalam menjaga daya tahan tubuh balita itu sendiri dok? Oh jelas udah pasti itu berhubungan langsung ya, karena gizi yang kurang itu akan melemahkan daya tahan tubuh, itu pasti berhubungan. Jadi anak-anak yang gizinya baik, apalagi dengan suplemen yang baik, mudah-mudahan jelas udah pasti itu berhubungan langsung ya, karena gizi yang kurang itu akan melemahkan daya tahan tubuh, itu pasti berhubungan. Jadi anak-anak yang gizinya baik, apalagi dengan suplemen yang baik, mudah-mudahan dia akan Daya tahan tubuhnya baik ya. Apalagi kalau disertai dengan suplemen. Terus bagaimana dok kalau misalkan kan ternyata kalau misalkan anak itu sakit ya dok ya, pasti anak itu pasti GTM dok. Itu ada cara lain nggak dok untuk, atau kan penting bagi orang tuanya seperti apa? Ya, sebenarnya sakit ya, berat badan kurang, berat badan gizi jelek, dia akan membuat daya tahan tubuh kurang. Daya tahan tubuh kurang akan menyebabkan dia gampang sakit.
yang sakit akan menyebabkan makan nggak mau, kemudian ya bermacam sebab menyebabkan gizi makin kurang, makin anjlok. Itu adalah sebuah lingkaran yang perlu kita potong, gitu loh. Jadi itu berhubungan semua, daya tahan tubuh, sakit. Jadi GTM karena dia lagi sakit. Nah, ya kita sembuhkan sakitnya. Makanya jangan sampai sakit. Kalau tadi pertanyaannya tentang campak, nah itu juga salah satunya menghindari biar nggak sakit, terutama sakit-sakit yang berat ya. Campak itu termasuk sakit yang berat ya. Dan sangat menular. Itu bisa dicegah dengan imunisasi. Ayah bunda, oma opa, jangan lupa anaknya diimunisasi gitu loh. Karena sangat penting untuk kekebalan tubuhnya juga ya, Dok. Jadi tadi ngomong tentang campak ya. Oke. Indonesia sekarang lagi, bukan hanya Jakarta ya. Jadi Indonesia sekarang lagi campak yang sangat-sangat banyak sekali. Dan penyakit ini cepat menular. Sangat cepat menular. Lebih cepat dari COVID. Oke. Jadi tingkat penularan campak tuh sangat tinggi. Nah, rata-rata nih pengalaman saya sebagai dokter yang merawat pasien campak di rumah sakit banyak banget ya. Itu rata-rata kalau ditanya udah imunisasi campak Bu anaknya? Belum. Rasanya saya pengen saya giniin ibunya itu. Karena kita kenapa kok nggak diimunisasi? Betul. Terus saya sampai bilang, ibu nggak sedih ngeliat anaknya seperti ini? Saya bilang, jadi kok bisa tega nggak imunisasi? Alasan ibunya itu, dia sakit-sakitan dok. Tiap mau diimunisasi sakit. Loh, padahal anaknya sudah umur 6 tahun. Ada lagi anak yang udah umur 14 tahun lagi. Terus saya bilang, loh, emang sepanjang hidupnya dia sakit? Betul. Kan masalahnya pada saat dia sehat, ibu lalai tidak membawa imunisasi. Sedangkan sarana imunisasi ini kan ada di mana-mana ya. Betul, Dok. Jadi ada di puskesmas, posyandu, praktek dokter, di klinik. Ditambah lagi gratis ya, Dok ya? Gratis lagi kalau di pemerintah. Pemerintah luar biasa loh menciptakan vaksin buat masyarakat. Jadi saya pikir alasannya rata-rata ya seperti itu. Waktu itu sakit-sakitan dok. Waktu itu saya nggak punya waktu. Selain beberapa yang memang anti vaksin. Nah itu kita sedih ya. Dengan ada beberapa orang tua yang anti vaksin. Mudah-mudahan nanti nggak banyak lagi yang anti vaksin. Jadi itu. Jadi mencegah sakit itu dengan imunisasi terutama sakit-sakit yang berbahaya. Bukan hanya campak loh, banyak penyakit lain yang bisa dicegah dengan imunisasi. Tadi ya. Okay. Tapi efek sampingnya jelek sekali. Efek daripada bukan efek samping, komplikasi dari campak ini adalah pneumonia, radang paru. Dia jadi sesak, kemudian juga bisa radang otak, jadi ensefalitis. Kemudian ya dia menyerang macam-macam ya. Jadi diare karena campak itu melemahkan sistem daya tahan tubuh. Jadi kekebalan imun tubuhnya dia menurun ya dok ya? Tubuh menurun sekali. Oke. Jadi karena itu lebih baik jangan kena deh Bu anaknya campak. Ya kalau nggak mau kena ya imunisasi. Oke. Dokter jadi bagaimana hubungan antara gizi seimbang dengan sistem imun anak, khususnya dalam mencegah penyakit campak ini sendiri, dok? Itu tadi kan saya udah ngomong ya bahwa sebuah lingkaran ya, gizi kurang, gampang sakit, orang yang sakit-sakitan akan menyebabkan gizi makin kurang. Terus lingkaran setan itu. Jadi makanya gizi seimbang itu yang tadi saya bilang makro dan mikronutrien harus terpenuhi. Jadi kalau perlu kita tambahkan suplemen. Sekarang kan juga pemerintah juga banyak ya memberikan suplemen vitamin A pada anak-anak kan, kemudian pemberian zat besi juga ya di puskesmas dan sarana lainnya. Jadi sudah kayaknya sudah pemerintah cukup ya, tinggal kita yang mau atau tidak gitu loh. Betul. Jadi perlu diingat ya bahwa makro dan mikronutrien itu akan bagus untuk tumbuh kembang anak dan mencegah sakit karena imunitasnya pasti akan tumbuh. Ingat Bu, selain makanan seimbang, kalau memang dirasa anak kita nggak ini, cari banyak sekali di puskesmas pun tersedia suplemen itu. Tinggal minta. Betul. Ya, tinggal ke petugas puskesmas sudah disediakan ya.
Oke, dokter, apa sebenarnya campak itu dan mengapa penyakit ini masih menjadi sangat perhatian dok hingga saat ini dok? Ya, karena itu tadi kan saya bilang penularannya luar biasa. Nah, perlu diketahui juga ya, campak ini saat ini bukan hanya di Indonesia ya. Betul, betul. Jadi di luar negeri pun sekarang lagi Maksudnya heboh. lagi naik ya? Lagi ya? naik Betul. ya. Karena penularannya sangat Sangat cepat ya? sangat cepat dan sangat hebat, lebih hebat daripada COVID. Ibu-ibu, ayah bunda, oma opa, tolong ingatkan, pemerintah dari tanggal 31 Maret sampai 14 April mengadakan ORI. Jadi outbreak respon imunisasi. Jadi pada saat kita kasus yang meningkat tentang campak, pemerintah antisipasi nih akan memberikan imunisasi campak dalam bentuk MR ya kalau kita kepada anak-anak balita di bawah 5 tahun. Oke. Ya. Terutama Jadi yang belum imunisasi campak ya? tanpa memandang status imunisasi boleh diberikan asal dalam 4 minggu dia belum imunisasi. Imunisasi. Jangan lupa ya, ada ORI di mana-mana. Oke. Jadi ada ORI di mana-mana, silahkan menghubungi puskesmas terdekat, posyandu terdekat, tanyakan di mana ORI dan kapan dilakukan. Itu sangat baik, apalagi bagi yang belum pernah imunisasi campak. Nah, kemudian campak ini imunisasinya ada ulangan ya. Jadi kadang-kadang orang tua, 9 bulan anak saya sudah campak. Habis itu tidak berpikir Tidak ulang lagi lagi. bahwa campak itu ada ulangannya 15 bulan sampai 2 tahun untuk meningkatkan imunitas yang sudah terbentuk. Kemudian ada ulangan lagi di SD. Itu biasanya program bias sekolah. Oke. Jadi kalau memang ngikutin itu semua, mudah-mudahan tidak terkena campak walaupun lagi banyak kasus. Makanya saya bilang pengalaman saya setiap dapat campak mesti saya tanya pertama imunisasinya. Imunisasinya bagaimana ya Begitu dok? ditanya imunisasinya belum. Belum. Ih, rasanya ibunya mau rasanya sebagai dokter anak saya ngelihat. Tapi ada pengalaman saya ya agak ngomel dengan orang tuanya nggak diimunisasi, orang tuanya nangis. Saya pikir nangis karena saya ngomelin, ternyata dia nangis, saya nyesel dong tidak imunisasi anak saya. Wah, kalau yang kayak gitu bagus deh. Jadi saya Ada bilang dia penyesalan akan ya, dok, ya. karena dia akan menyebarkan ke tetangganya, ke saudaranya kesadaran mengimunisasi anak. Dokter, dari campak ini sendiri nih ada resiko dan komplikasi yang dapat terjadi tidak tadi kan kalau kita jelaskan, dokter tadi menjelaskan itu seperti ada pneumonia, radang otak dan lain-lain. Cuman ini kalau terutama pada gizi anak dengan status gizi kurang dok, itu ada komplikasi yang khusus tidak dok? Lebih gampang. Jadi kan tidak semua campak yang saya rawat juga ya mudah-mudahan ya tidak berkembang menjadi pneumonia, tidak berkembang menjadi ensefalitis radang otak. Karena kan kita cepat dapat penanganan ya, segera ke rumah sakit gitu loh yang penting ya. Dapat penanganan di rumah sakit. Cuman pada anak-anak gizi buruk komplikasi itu akan lebih sering terjadi karena imunitasnya memang rendah. Apalagi udahlah imunitas rendah, tidak imunisasi. Ya udah, itu komplikasi itu kemungkinan besar akan terjadi. Ya mudah-mudahan anak-anak kita semua ya bunda ya tidak terkena itu gitu loh. Imunisasi. Oke, terus kan tadi dokter juga sudah menyinggung yang dok ya tentang imunisasi atau seberapa penting anak-anak kita ini atau balita ini untuk melakukan imunisasi ya dok ya dalam mencegah campak. Ada nggak dok kaitannya dengan konsep perlindungan bersama kita dok? Jadi antara tenaga medis, peran orang tua dan lain gitu dok. Sekarang nih ya, sekarang kan lagi di saking ya mungkin semuanya udah ada yang mendengar ya, dokter pun ada yang korban ya. Iya yang meninggal ya dok. Ya, jadi sekarang diminta tenaga kesehatan juga untuk mawas diri, kembali memakai masker, kembali memakai perlindungan diri dalam memeriksa campak. Tapi yang penting gini loh, kadang-kadang masyarakat itu tidak mengerti bahwa campak itu menular. Saya pernah punya pasien campak, pengunjungnya tetap banyak. Itu kan mestinya kecolongan, petugas rumah sakit kecolongan waktu dia masuk. Namanya ruang isolasi nggak boleh dikunjungi. Betul. Jadi jangan marah nanti bapak ayah bunda ya
teman sahabat Tidak boleh RSPPN maksud. kalau petugasnya galak-galak nih, ya nggak boleh dikunjungin, nggak boleh masuk. Itu sih sebenarnya mencegah penularan, biar tidak membawa kuman campak keluar gitu loh. Karena orang pasien campak pasti diisolasi. Ataupun sebaliknya ya dok ya, mungkin yang dari luar malah nambah bikin imunitas yang si anak yang dirawat malah makin menurun ya. Iya. Dokter, ini ada kasus nih misalkan nih dok, di suatu wilayah ataupun di suatu kampung gitu ya dok ya, itu sedang ada wabah campak dok. Hampir lingkungannya itu banyak yang kena campak nih. Namun salah satu balita ini belum mendapatkan vaksin campak dan saat ini sedang tidak kena campak dok. Sebagai orang tua, apa sih langkah yang tepat ini dok untuk menjaga anaknya gitu dok, supaya tidak terkena wabah campak itu sendiri dok? Kalau dia belum diimunisasi, segera dong imunisasi, pasti dong. Kalau belum diimunisasi, tapi sementara dia sebelum imunisasi, tingkatkan daya tahan tubuh. Jadi jangan lupa kasih makan anaknya, kasih makan yang baik, diberikan vitamin, ya, menghindari kontak itu yang jelas. Jadi, nah untuk sementara mungkin saya menghimbau keramaian ya, anak-anak dalam membawa ke daerah keramaian. Jadi seperti yang beresiko ya. Jadi ada playground, ada apa semua itu. Hati-hati kalau terlalu rame, jangan deh, mundur dulu biar besok aja mainnya gitu loh. Jadi itu mungkin akan dihindari. Walaupun sekarang udah lumayan landai ya campak, tapi masih ada loh ayah bunda, campak masih banyak ya, walaupun mulai landai. Bisa saja nanti naik lagi. Jadi lebih baik si anak ini untuk mencegahnya itu untuk mengisolasikan diri dulu di rumah gitu ya dok ya, untuk tidak terlalu banyak aktivitas di luar, terutama yang di keramaian. Yang keramaian ya. Jadi keramaian karena ya itu campak ini sangat mudah menular. Jadi kadang-kadang orang tua juga baru panas, anaknya kan panas sebelum keluar masih tetap diajak main, bergabung dengan temennya kan. Yang lainnya kan kena ya. Oke dokter, di sini ada nggak apa langkah sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk memastikan anak mendapat gizi seimbang sekaligus perlindungan dari penyakit infeksi itu sendiri dok? Ya, gizi seimbang tadi kan saya sudah ngomong tentang gizi ya. Kita ini problem di Indonesia kan masih mencegah stunting, mencegah wasting, mencegah underweight ya. Jadi biar optimal tumbuhnya dan juga akibatnya ya kembangnya juga optimal ya. Jadi ya pastikan anak itu cukup masukkan karbohidratnya, proteinnya, kemudian lemaknya itu untuk makronutrien. Pastikan. Kalau dia nggak bisa, bikin berbagai cara anak biar mau makan. Mungkin makanannya diolah berbeda, ya kan? Dibikin enak. Ya kalau bikin sop mungkin dicemplungin keju lebih enak gitu loh ya. Dan gizinya juga akan naik kan. Untuk biasanya tuh saya sarankan ke orang-orang tua yang gimana caranya meningkatkan berat badannya, salah satunya itu. Jadi kalau ngasih nasi mungkin dipoles mentega ya macam-macam. Jadi gizinya itu diperbaiki. Kemudian kalau dia sudah besar, kalau masih ASI total ya, ASI itu masih terbaik ya. Bukan masih memang terbaik ya. Jadi kalau emang perlu susu tambahan, kalau dia anaknya sudah besar udah tidak ASI lagi, boleh gitu loh. Boleh ya dok. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Jadi yang penting dioptimalkan makanannya, jumlahnya. Kalau nggak bisa banyak, ya diseringkan. Ada fase camilan di sela-sela makan besar gitu loh. Kalau misalnya nggak mempan juga, konsultasi deh ke dokter. Dokter tuh punya cara kok ya. Banyak cara ya dok ya, banyak mengatasi cara. anak itu ya dok. Suplemen juga banyak cara yang untuk meningkatkan nafsu makan anak. Ya. Oke dokter, sebagai penutup nih dok, apa pesan dokter kepada orang tua terkait pentingnya pemantauan tumbuh kembang secara rutin di fasilitas kesehatan? Nah ini ya. Tadi kita udah bicara tentang balita, penting sekali ya. Balita itu penting sekali dipantau dengan pemantauan berkala berat badan, satu ya, berat badan, tinggi badan, kita bisa mengetahui perkembangan anak normal atau tidak. Ada batas-batas pertambahan berat badan anak. Biasanya kalau ke fasilitas kesehatan udah tahu, posyandu aja udah tahu kadernya. 3 kali nggak naik dia pasti udah kirim ke dokter.
ya kan? Kenapa ini tidak naik? Jadi harus pemantauan itu penting sehingga anak kita terbebas dari stunting, wasting, dan underweight ya. Stunting itu ya tinggi badan yang kurang, kita nggak mau dong anak kita jadi pendek gitu kan. Kalau wasting itu ya dia anaknya tampak kurus ya, walaupun dia tingginya bagus kurus ya, karena dia kita ngukur wasting itu berat badan per tinggi badan, berdasarkan tinggi badan. Underweight itu berat badan per umur. Itu yang paling sering saya juga dalam praktik hari-hari, biar nggak usah ngeliat tabel, pakai itu aja. Oh, umur segini harusnya segini beratnya gitu loh. Ini kurang nih. Kemudian dalam tiap bulan dengan pergi ke posyandu atau ke dokter atau ke puskesmas, kan kita melihat pertambahan berat badan. Disitulah kita tahu bahwa anak kita tumbuh dengan baik. Kalau tidak kita waspada, kenapa? Kita juga sebagai orang tua jadi mau sendiri, badan anak saya nggak baik. Kemudian berupaya menyuapin anaknya, berupaya memberikan makan anaknya yang lebih baik. Jadi itu salah satu kiat kenapa kita memantau anak kita ke fasilitas kesehatan ya dok. Di fasilitas kesehatan kita ketemu dengan tenaga kesehatan. Udah pasti akan dibuka buku ibu tuh. Iya, anak ibu nggak imunisasi ya? Pasti tenaga kesehatan kan suka judes-judes tuh ya. Kalau soal itu, ini belum nih. Ini harus imunisasi ini, harus imunisasi ini. Nah, hal itu juga mengingatkan kita orang tua, oh iya anak saya belum imunisasi ini. Ingat loh, sarana imunisasi itu di mana-mana, di puskesmas, di posyandu, dan juga di klinik-klinik imunisasi. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Oke, baik Sobat Sudirman, dari pembahasan hari ini kita memahami proses tumbuh kembang pada masa balita memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta kesehatan jangka panjang anak. Untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan tumbuh secara optimal, karena investasi terbaik bagi masa depan bangsa, dimulai dari kesehatan dan kualitas tumbuh kembang balita sejak dini. RSPPN Sudirman berkomitmen untuk terus mendampingi orang tua untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan tumbuh secara optimal karena investasi terbaik bagi masa depan bangsa, dimulai dari kesehatan dan kualitas tumbuh kembang balita sejak dini. RSPPN Sudirman berkomitmen untuk terus mendampingi orang tua melalui layanan kesehatan anak yang komprehensif, profesional, dan berbasis keselamatan pasien. Jangan ragu untuk melakukan konsultasi dan melakukan pemantauan rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih Sobat Sudirman yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga ngobrol-ngobrol kita kali ini membuka wawasan kita semua yang menonton ya. Terima kasih juga dokter. Terima kasih. Jangan lupa ya Bunda ya, makanan anak diperhatikan supaya tumbuh kembangnya optimal. Kemudian imunisasi diperhatikan juga untuk mencegah sakit yang tidak diinginkan. Oke. Salam buat ayah bunda dan oma opa di rumah. Baik, terima kasih juga untuk sharing ilmunya. Semoga bisa menambah ilmu, wawasan, dan motivasi untuk kita untuk tetap sehat. Terima kasih juga untuk Sobat RSPPN yang sudah menonton podcast Pak Dong. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan ragu untuk melakukan konsultasi dengan spesialis dokter anak di Rumah Sakit RSPPN Sudirman untuk pemeriksaan dan edukasi lebih lanjut. Tetap jaga kesehatan dan ingat, investasi terbaik bagi masa depan bangsa dimulai dari kesehatan dan kualitas tumbuh kembang balita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast kesehatan berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow IG kami di @rsppnsudirman.id. Dan jangan lupa juga komen, like, and subscribe di YouTube channel kami RSPPN Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehatku, Sehatmu, sehat sehatmu, sehat sehat kita semua.